Saya dengar apakah benar suster mengenal Katolik karena diajak seorang sahabat, betul? Gimana ceritanya, suster? Kebetulan sahabat saya ini agama Katolik. Semesta pun mendengar akhirnya, Itulah, suster, makanya luar itu biasa. kilat loh itu. Saya juga pernah bilang, kita menganut dua kepercayaan. Ini kan artinya kita hanya menghormati leluhur kita. Seperti kalau di Katolik kan ada menghormati para kudus. Lalu saya lari ada di lantai 2 ruang doa. Dan saya hanya berdiri di depan salib itu mengatakan, lihat saya Tuhan. Memang saya membuat apa? Saya menyerahkan diri saya karena Engkau memanggil saya. Lalu kenapa harus mengalami seperti ini? Apakah kamu sungguh-sungguh mau jadi suster? Saya kan juga tidak tahu, tetapi saya ketika saya mengatakan mau kuliah, saya tidak nyaman. Tapi sebenarnya ada pertentangan juga. Iya, ada gejolak juga yang gejolak. memang. Lalu saya bingung begitu. Tapi bapak saya entah mengapa ya, tiba-tiba mengatakan kalau itu yang membuat dia bahagia, silakan. Kalau saya memaksakan dia tidak bahagia, ke depan bagaimana? Hai sahabat Rosvita, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya. Semoga di masa pandemi ini semua teman-teman masih dalam keadaan sehat, produktif dan kreatif, dan tetap positive thinking. So kali ini saya akan bincang-bincang inspiratif, bincang seru bersama Suster Giovanni. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Apa kabar, Suster? Baik. Aduh, saya merinding. Saya merinding. Suster, sehat selama ini? Sehat. Sehat. Iya. Pulang kampung ya, Suster, Iya, kali ini? pulang kampung. Pulang kampungnya berapa hari, Suster? Hanya 2 hari. 2 hari? Minggu besok udah kembali. Oke, Suster, kita tahu bersama saya adalah salah satu yang sangat mengidolakan Suster Giovanni, karena Suster Giovanni adalah satu-satunya suster asli Lamboya, Sumba Barat, dan juga dari Paroki Tanamali yang sampai saat ini masih satu-satunya menjadi suster. Dan semoga dengan saya sudah pakai baju putih dan suster bisa tertular, setidaknya aura-aura susternya. Nah, Suster, sedikit dong latar belakang suster, profilnya seperti apa? Baik, kebetulan Ya. ini di sini ini adalah kampung saya. Iya, betul. Sejak saya lahir di tempat ini, dan ini memang adalah kampung adat. Iya. Masih kampung adat ya, karena mayoritas semua penghuninya di sini masih beragama Marapu, itu agama asli orang Sumba. Iya. Dan saya terlahir dalam keluarga yang masih beragama Marapu. Sejak kecil memang saya selalu lewat di depan gereja karena rumah saya di dekat gereja di sini. Jadi Iya, betul. saya selalu menyaksikan situasi-situasi yang membuat saya bertanya-tanya ya. Iya. Melihat anak-anak bermain-main di halaman gereja. Lalu saya bertanya-tanya, ini sebenarnya apa ya? Itu artinya saya belum masuk Katolik waktu itu. Saya masih agama Merapu. Tetapi kemudian saya punya hati itu seperti tergerak, ada sesuatu yang berbicara di dalam hati saya seperti itu. Nah, tapi dengan latar belakang saya seperti ini, apakah memungkinkan saya untuk bergabung dengan mereka yang ada di sana seperti itu? Jadi saya memang terlahir sebagai anak pertama di dalam keluarga yang masih Merapu. Dan asli Bapak Mama dari Lamboya ya, Suster. Ya. Nah, saya dengar apakah benar Suster mengenal Katolik karena diajak seorang sahabat, betul? Gimana ceritanya, Suster? Iya, saya punya seorang sahabat waktu SD. Sejak kelas 1 kami berteman. Sahabat ini selalu ceria, teman bermain. Kebetulan sahabat saya ini agama Katolik. Nah, itu namanya Itakula. Kebetulan ini kakaknya Astikula, jadi ya Itakula ya. Itakula ya. Tapi dia nggak jadi suster. Nggak jadi suster. Ingin dulu memperkenalkan ingin menjadi suster, justru dia. Saya mau jadi suster begitu. Lalu sejak kelas 1 itu kami berteman terus. Kami pergi itu lucu ya, kalau kami pergi cari itu ketapang itu. Pergi di bawah daun. Iya, saya juga masa kecil itu. Ya. Betul. Lalu sampai kelas 6 SD ya. Iya. Saya cerita ke dia.
kita kalian itu di agama Katolik itu ada buat apa saja begitu. Karena saya sejak kelas 5 SD masuk di Protestan. Pak Lius dulu yang guru SD itu mengajak saya untuk masuk. Lalu kebetulan adik saya yang kedua itu ikut Pak Lius ini. Lalu saya beberapa waktu masuk ke Protestan. Ketika saya kelas 6 SD, karena selalu menyaksikan anak-anak ramai di depan gereja Katolik, lalu saya bertanya pada Ita, Ita itu kalian tiap apa ya minggu atau apa itu kalian ada acara apa saja di ini? Oh, kamu mau tahu begitu? Itu bagus sekali, seru apa begitu. Lalu akhirnya saya diajak masuk ke Katolik. Lihat-lihat saja awalnya, hanya melihat-lihat saja. Kemudian saya merasa nyaman dengan situasi seperti itu, dan dia juga tidak pernah melepaskan saya. Dia selalu mendampingi saya sampai suatu saat dia bercerita pada saya, ini ada seorang suster nanti mau datang begitu. Dan suster itu adalah kakaknya Romo Marcel, suster Cecil ADM. Lalu nanti hari Minggu datang, kamu ke gereja saja begitu. Lalu hari Minggu itu benar datang, suster itu datang, menyanyi, ajak kami menyanyi, kemudian bagi permen apa pokoknya. Happy keseruan sekali. Anak kecil lah. Keseruan anak kecil itu. Pokoknya bahagia sekali. Nah, sejak saat itu saya memutuskan untuk masuk Katolik. Setiap hari Minggu saya rajin masuk Katolik. Nah, itu dari kelas 6 SD. Jadi saya rasa teman saya ini memang sungguh ya menghantar saya menjadi jalan saya masuk mengenal agama Katolik. Sebenarnya menjadi jalan panggilan saya sebenarnya. Panggilan saya itu. Betul, luar karena biasa. Memang belum terpikir waktu itu ya mau jadi suster apa, tapi tertarik dengan yang namanya suster. Sudah tertarik suster sejak kecil. Sejak diperkenalkan oleh Ita ini. Wow. Seperti itu yang wow, menarik ya suster ya. Jadi menemukan panggilan ini kadang cara Tuhan cukup unik, melalui teman, melalui sahabat, luar biasa. Tapi bagaimana tanggapan orang tua yang masih menganut kepercayaan merapu nih suster, yang benar-benar merapunya saya rasa merapu sangat keras ya suster ya. Saya sampai saat ini juga masih. Itu bagaimana tanggapannya ketika suster akhirnya memutuskan jadi Katolik dan juga masuk biarawati dan sampai sekarang sudah jadi suster dan adik-adiknya juga semua Katolik gitu. Itu seperti apa suster? Memang awalnya kalau soal masuk agama Katolik, terlebih khusus untuk bapak saya itu tidak pernah persoalkan. Kamu boleh pergi, tetapi kami tidak bisa ikut. Kalian boleh pergi. Pokoknya diberi kebebasan lah, tidak terlalu dikekang begitu. Betul. Tapi yang penting kami menemukan jalan hidup kami dan kami bahagia di depannya. Prioritas utama bapak saya itu yang penting kalian bahagia. Saya ingin melihat kalian bahagia, itu saja. Jadi itu tidak membuat saya menjadi kendala untuk terus ke gereja. Bahkan setiap hari Minggu saya ke gereja itu tidak pernah dilarang. Hanya waktu masih anak kecil kan, hanya kadang-kala harus kerja di rumah begitu. Tapi karena padahal saya prioritaskan dengan kegiatan di gereja, apalagi waktu itu kan saya ikut main drama apa begitu ya dengan Ita itu. Dengan main drama apa begitu. Lalu pekerjaan di rumah saya abaikan, maksudnya tidak beres begitu. Lalu menjadi saya ditegur, kamu ke gereja tapi ini pekerjaan tidak beres. Biasalah kita. Biasanya kalau misalnya datang mau pergi latihan begitu, itu teman dulu ada. Pridolin dulu ya. Dolin, Kak Dolin. Selalu datang di sini jemput saya. Sementara saya masih titi jagung lah atau tumbuk padi. Itu saya tinggalkan yang lain itu dan saya pergi ke gereja. Nanti mereka pulang dari kebun atau dari mana begitu, ini belum beres. Rumah gelap atau apa begitu. Karena saya dimarahi, kamu pergi makan gerejanya apa kayak gitu tuh. Jadi tapi kan masih kecil ya, maklumi lah ya, betul. Jadi seperti itu. Tapi sampai saya masuk biara, saya memutuskan untuk masuk biara, itu memang ayah saya yang sangat-sangat keberatan ya. Sampai ancam saya, kalau kamu sampai masuk saya mati di belakang. Sampai begitu. Wah, itu tantangan. Lalu saya sejak SMP kan saya sudah punya niat. Saya omong perlahan-lahan. Tahun ini saya omong belum diizinkan. Tahun ini sampai kelas 3 SMA itu sudah tahap terakhir itu belum disetujui. Sudah kelas 3 SMA saya jadi bingung. Saya sudah mengirim juga permohonan untuk
melanjutkan studi di Malang. Yang padahal saya sejak kelas 1 SMA itu sudah ikut rekoleksi calon suster di Wetabula yang ADM, sudah ikut rekoleksi sampai kelas 3 itu. Tapi ketika kelas 3 lalu bimbang, mengalami keraguan betul. Apakah saya mau lanjut jadi suster atau saya lanjut kuliah saja. Sebenarnya juga yang membuat juga semakin bimbang juga mungkin karena saya sudah mengenal teman ya. Sudah sahabat dan juga sudah dewasa kan ya, istri sudah remaja. Betul. Kalau saya membutuhkan tidaklah, apalagi teman saya ini kan seperti serius mau kuliah bersama begitu. Lalu saya juga pikir kan saya anak pertama dalam keluarga. Betul. Bagaimanapun ke depannya pasti saya yang harus bertanggung jawab untuk adik-adik saya. Di tengah situasi seperti itu, pas liburan sudah selesai ujian, harus segera diputuskan, tetapi kemudian saya pulang di rumah. Saya tidak banyak bicara. Dan saya omong terakhir kalinya untuk ke Bapak. Bagaimana Bapak, apakah saya tetap tidak disetujui? Lalu saya mengambil cara tidur di kamar, tidak bangun. Maksudnya mengurung diri di kamar. Sampai akhirnya bapak saya yang kalau kenal Bapak Hengki, Bapak Hengki datang di kamar saya. Itu bagaimana? Dia sendiri menyiapkan satu babi yang kira-kira waktu itu sekian juta ya untuk memberangkatkan saya untuk studi. Karena mereka ingin saya studi, kuliah. Betul. Lalu, karena suster juga berprestasi waktu itu ya, lumayan sih. Lalu pada saat itu mengatakan, apakah kamu sungguh-sungguh mau jadi suster? Saya kan juga tidak tahu, tetapi ketika saya mengatakan mau kuliah saya tidak nyaman. Tapi ketika saya mengatakan saya mau jadi suster, saya ada kedamaian di dalam diri saya, tetapi sebenarnya ada pertentangan juga. Ada gejolak juga yang gejolak. Lalu saya bingung begitu. Lalu saya bilang ketika bapak saya bertanya begitu, bapak saya duduk di bali-bali yang di bawah itu. Lalu yang Bapak Hengki ini datang ketemu saya di kamar. Apakah benar-benar kamu mau jadi suster? Iya. Kamu tahu suster itu apa? Saya tahu. Konsekuensinya seperti apa? Kamu tahu? Tahu. Dia tidak menikah, saya tahu. Lalu dia omong di bapak saya, ini kamu coba ajari anakmu ini begitu. Tapi bapak saya entah mengapa ya, tiba-tiba mengatakan, ya yang saya harapkan adalah kebahagiaan saya anak-anak ke depan, kebahagiaan anak-anak saya ke depan begitu. Jadi kalau memang itu pilihannya dan membuat dia bahagia, silakan. Saya tidak bisa ini karena memang yang saya inginkan adalah kebahagiaan mereka di depan. Kalau itu yang membuat dia bahagia, silakan. Kalau saya memaksakan dia tidak bahagia ke depan, bagaimana? Itu kata-kata yang membuat saya lalu kuat, lalu memantapkan motivasi saya untuk sudah saya berangkat jadi suster. Beberapa hari kemudian saya berangkat ke Wetabula. Jadi sampai sekarang, bahkan sampai sekarang ketika saya hanya mencoba, saya bilang, bagaimana saya, apakah ya setelah melewati berbagai situasi, ada tantangan, ada kesulitan begitu. Ini memang saya tidak terlalu serius-serius amat sih, hanya bagaimana kalau misalnya saya pulang kayak gitu. Oh tidak, kalau kamu sudah putuskan tuh jangan pernah pulang atau apa begitu. Pernah, bahkan mama saya ketika adik saya dulu meninggal karena ya kayak kehilangan ini, betul, hampir ini. Lalu kalau di belakangnya saya, ketika saya pulang libur, di belakangnya saya itu tiba-tiba tidur sedang kerja, lepas pekerjaan begitu. Lalu saya bilang, Mama, kalau mama seperti ini lebih baik saya tidak usah pulang saja. Bagaimana saya mau menolong orang yang menderita, orang yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan saya. Loh, keluarga saya seperti ini saja. Ini situasi nyata yang saya hadapi. Betul. Tapi berarti saya tinggal saja. Mama kembali semangat. Tidak, harus pulang begitu. Pokoknya semangat. Supaya saya, itu yang membuat saya akhirnya merasa diterima gitu ya, suster ya. Jadi sampai sekarang saya merasa kuat untuk dukungan keluarga. Mereka tidak pernah mempersoalkan saya atau apa begitu. Lalu masalah apapun yang saya hadapi, mereka selalu mendukung saya dalam doa dan mengatakan kamu harus kuat, harus tetap berpegang pada prinsip atau motivasi awal kayak gitu. Kenapa mau jadi suster gitu ya?
Sampai saya Luar kalau kekal biasa. kan bapak sampai ke Jogja apa begitu kan. Luar biasa Itu kan ya, sebuah suster. dukungan yang sangat Betul, luar betul, biasa kehadirannya dalam situasi keadaan ekonomi dan bermacam hal yang dialami oleh keluarga saya, masih berjuang untuk memenuhi apa yang seharusnya mereka lakukan begitu. Luar biasa Seperti suster itu. ya. Jadi saya merasakan. Berarti tantangan dari keluarga sendiri juga Ah, ternyata pada awal untuk iya. berjuang ya suster. Nah masih tentang Marapu nih suster, sekarang sudah jadi suster. Apakah suster punya rencana atau pernah mungkin mengajak orang tua masuk untuk gereja? Saya sih begini ya, sejak awal memang saya tidak terlalu memaksa orang tua saya. Betul. Maksudnya saya begini, kalau saya masuk begini dan mereka tergerak melihat kehidupan saya, Iya, iya, tidak perlu harus menyuruh, harus meminta. Betul. Mereka sendiri akan tergerak dan saya sendiri juga sebagai orang yang latar belakangnya aslinya Marapu kan saya tahu kehidupan ya mereka Iya, percaya betul. begitu loh. Maksudnya tidak gampang walaupun hati menginginkan begitu tetapi kenyataannya sulit untuk dilakukan. Bahkan untuk urus adat begini saya soalnya itu kan sudah berdarah daging deh sejak dulu ya. Susah untuk di berdoa begini saya Tuhan tolong berikan jalan keluar lalu selesai lalu ada jalan keluar kan tidak segampang itu begitu. Jadi kan sudah dari nenek moyang turun temurun sudah mendarah daging. Bahwa mereka sekarang sudah mulai sedikit menerima bahkan doa di rumah Iya, kita sering di doa sehari, apapun doa mereka sangat hati welcome. terbuka Iya, sebenarnya betul, sudah betul, mengarah pada Tuhan. Hanya memang ini tata cara atau adatnya ini yang memang perlu pertahankan. Maksudnya saya juga pernah bilang tidak apa-apa, bukan masalah kita percaya dua kepercayaan, kita menganut dua kepercayaan. Ini kan artinya kita hanya menghormati leluhur kita. Seperti kalau di Katolik kan ada menghormati para kudus. Para orang kudus, betul. Orang kudus kan orang yang biasa. Iya, Tapi mereka dinyatakan pasti suci karena cara hidupnya mereka. Iya. Nah dalam keluarga kita kan kita menghormati mereka juga. Pasti kita yakini mereka akan menjaga keluarga. Begitu toh. Betul Jadi sekali, sebenarnya suster. tidak apa-apa kalau masuk Katolik lalu kemudian tetap urus adat ini. Iya, tetap begitu kan menghormati tidak apa-apa. Marapu. Saya juga dari nenek sampai sekarang masih Marapu, suster. Dan saya tidak pernah mengajak ataupun mau sedikit pun. Karena menurut saya Marapu ini saya berharap sampai kapanpun dia tetap ada gitu. Karena saya juga salah satu orang muda yang sangat pro dan sangat mendukung dan sangat menghormati dengan ritual-ritual Marapu. Karena di situ saya sering ikut juga mengikuti tradisi setiap suster. Saya lihat juga suster ya sering posting soal itu karena tata cara saja kita yang berbeda gitu. Even kita Kristiani saat ini Marapu itu saya menolak, kalau saya pribadi juga suster sangat menolak kalau dikatakan tuh kafir ya. Itu istilah yang saya sangat tidak setuju kalau saya pribadi karena Marapu itu sebuah kepercayaan yang sangat sakral menurut saya sebelum karena saya juga latar belakangnya kita sama suster dari agama Marapu semua karena orang tua akhirnya memeluk agama Katolik tapi sampai saat ini kita tetap menjalankan sama seperti suster tetap menjalankan dan setuju ya suster ya kalau kita orang muda tetap pro dan keep untuk tetap menghormati agama Marapu. Saya sangat setuju kalau misalnya Marapu itu ada sampai turun temurun. Suster setuju ya suster ya? Ya kan? Iya, sangat setuju kan ya. Maksudnya ya tadi kita berjalan beriringan dengan agama kita yang berbeda-beda, kepercayaan kita yang berbeda-beda. Aduh menarik sekali suster. Suster, ada tidak tantangan selama pendidikan atau mungkin sampai saat ini menjadi suster? Kalau berbicara tantangan sih memang ya hampir setiap saat kita menghadapi tantangan ya. betul. Tapi ada tantangan-tantangan yang membuat kita malah saya bersyukur begitu ya. Ada tantangan begitu karena saya selalu punya prinsip ketika saya menghadapi tantangan, justru di saat saya menghadapi tantangan ada begitu banyak keutamaan yang muncul. Betul. Kalau tidak ada tantangan kan saya tidak pernah mengetahui kekuatan saya atau keberanian saya begitu. Tantangan yang membuat saya semakin dewasa begitu ya. Saya menemukan nilai kesabaran. Saya belajar tekun. Lalu belajar terbuka juga. Ketika saya menghadapi tantangan saya harus berbagi dengan orang lain. Betul. Kalau saya hanya memendam sendiri, saya merasa sakit begitu. Lalu memang banyak ya lumayan tantangan lah. Pertama tantangan yang cukup membuat saya begitu sedih berturut-turut itu pada tahun 2000
2007 ya, Iya. situasi adik saya meninggal itu. Awalnya nenek saya kecelakaan. Saya itu hanya dengar saja itu kan di Jogja sana. Kemudian nenek saya meninggal, kemudian adik saya juga kecelakaan dulu. Ya, adik kedua. Kemudian adik saya meninggal. Nah, itu berturut-turut. Menurut saya yang saya dengar yang satu ini saya sudah merasa terkejut begitu, dan saya tidak bisa menyaksikan sendiri, Tidak bisa atau melihat secara langsung begitu ya, hanya mendengar begitu lalu betapa sedihnya. Kemudian ketika mendengar adik saya kecelakaan, saya ini ada apa, ada apa dengan saya, jangan sampai karena saya masuk suster. Oh ya, sempat berpikir sempat berpikir begitu, jangan sampai karena saya masuk suster jadi tantangan ini, tapi kenapa harus terjadi di keluarga saya kayak gitu. Kemudian adik saya meninggal. Waktu adik saya meninggal saya dipanggil. Saya itu menangis itu, masuk di kamar menangis. Lalu saya lari ada di lantai 2 ruang doa. Di situ ada ruang doa. Dan saya hanya berdiri di depan salib itu mengatakan, lihat saya Tuhan. Memang saya membuat apa? Saya menyerahkan diri saya karena Engkau memanggil saya. Lalu kenapa harus mengalami seperti ini? Saya apakah ini memang saya merasa bahwa ini batas kemampuan saya seperti itu. Lalu dari ujung sana sampai ke itu saya itu berguling menangis. Saya guling di depan salib itu. Saya guling itu lihat ini di saya, pokoknya itu berserah berserah begitu. Udah nggak bisa omong apa-apa. Lalu setelah itu saya menenangkan diri. Saya kembali lagi ke kamar makan. Kembali ke makan dan melanjutkan makan. Kemudian orang tidak tahu. Orang sama sekali tidak tahu kalau saya itu sementara mengalami situasi seperti itu. Ketika mereka tertawa, saya ikut tertawa begitu. Nah, itu pengalaman pertama yang sungguh-sungguh membuat saya bertanya-tanya begitu. Lalu pengalaman yang lain sebenarnya tidak terlalu besar-besar biasa lah ya gitu. Ini yang paling besar untuk saya waktu itu. Sampai saya mengatakan, apakah saya harus pulang? Apakah memang ini benar-benar panggilan saya? Atau saya hanya berani sesaat saja? Tapi kemudian saya pikir, kalau saya pulang apakah saya bisa mengubah situasi? Kalau saya pulang apakah adik saya akan kembali hidup? Itu yang membuat saya saya tetap berjuang untuk panggilan saya kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya bertahan, bahwa apapun ke depannya, kalau memang sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan saya, Tuhan akan memperhatikan keluarga saya. Itu saja. Jadi apakah itu sebuah suatu iman bagi suster pada saat itu yang memang iya, saya merasakan bahwa saat itu sebenarnya pada saat itu Tuhan sedang memperkuat iman saya, membuat saya semakin lebih dewasa dalam hal iman dan juga dalam hal kepribadian. Lebih menemukan diri saya. Kalau saya tidak mengalami hal-hal seperti itu, mungkin saya hanya begitu saja berjalan gitu ya. Jadi ketika saya menghadapi masalah-masalah kecil nantinya, saya sudah merasa ini biasa, sedikit agak santai begitu loh. Tapi karena saya sudah mengalami hal yang lebih luar biasa begitu, tantangan yang lebih besar begitu. Jadi ketika menghadapi hal yang kecil itu bisa dengan mudah menemukan jalan keluarnya begitu. Luar biasa. Kalau kita pernah terpuruk, menurut saya kalau kita pernah terpuruk tapi mau berjuang untuk bangkit lagi, percaya pada Tuhan, itu pasti nanti kesulitan apa yang kita hadapi ke depan itu pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita langsung sudah down dengan itu, tidak mau bangkit, dan ini saya sudah sakit sekali, sudah menderita, apalagi berturut-turut ya, menurut saya berturut-turut ini tidak beda tahun, dalam tahun yang sama. Nah, itu baru terkejut yang satu, tiba-tiba seminggu kemudian berita lagi, seminggu kemudian berita lagi, 4 kali berturut-turut kan. Jadi saya merasa ini apa sampai saya itu mau pukul diri saya itu kayak gitu. Jadi itu tantangan terbesar bagi saya. Tapi akhirnya bisa dilewati ya suster ya, sehingga berjalan waktu luar biasa. Nah suster, kalau tadi mungkin tantangan dalam hidup suster ya,
Ada tidak pengalaman paling berkesan suster? Ketika waktu saya ini mendapat tugas perutusan ke Timor Leste. Saya kan memang punya impian. Nah, impian ini punya impian. Kenapa saya jadi suster juga dulu awalnya? Itu tadi agak tidak cerita ya awalnya. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Waktu masih SMP itu. Nah, masih SMP itu memang secara fisik tertarik dengan penampilan suster ya. Dan kemudian kedua, mungkin karena waktu itu zaman-zaman seperti itu anak-anak masih usia SMP itu kan sudah berkeluarga ya, dipaksakan orang tua nikah begitu ya. Ada perkeluarkan sendiri dalam diri saya. Oh masa begitu, lalu bilang perempuan itu sekolah tinggi bagaimanapun tetap pulang ke dapur, tetap kerja di dapur. Jadi betul, untuk apa sekolahkan perempuan begitu tuh zaman-zaman dulu. Namanya kita betul. Kan begitu. Jadi anak SMP dulu kan tidak ada yang kuliah tuh, tidak sama sekali yang kuliah dalam Boya ini. Tidak ada sama sekali. Jadi saya bilang, saya sendiri waktu itu masih remaja sangat menolak. Hati saya itu sangat menolak. Saya tidak bisa begitu. Lalu sampai saya ada kebun di sana, itu di tengah hujan. Saya pergi berdiri di situ di tengah hujan dan kilat. Saya mengatakan, apakah ada, belum tahu ya namanya suster, belum apakah waktu itu saya sudah ikut ini. Itu belum cerita saya tentang ini suster atau apa ya. Lalu saya ini karena saya selalu dengar mengatakan perempuan itu hanya hidup untuk laki-laki begitu. Pokoknya begitu waktu itu. Ada kata-kata yang saya pernah dengar. Saya protes dalam diri saya, apakah perempuan tidak bisa mandiri, tidak bisa berjalan tanpa laki-laki? Apakah laki-laki harus ini apa? Mereka menjadi sorotan pertama, lalu perempuan kenapa buat begitu, saya bilang. Pokoknya itu ada protes dalam hati begitu. Kok tidak bisa, seandainya sampai saya begini di tengah hujan dan kilat, seandainya ada kehidupan yang tidak berkeluarga, saya akan pilih itu. Saya pernah ngomong itu. Dan itu saya belum tahu ada suster itu. Belum terlalu paham lah ya gitu. Belum sangat-sangat belum paham itu. Saya bilang, seandainya ada kehidupan yang tidak harus punya suami, saya akan pilih itu. Semesta pun mendengar akhirnya suster, luar biasa. Kilat loh itu. Sampai kan lihat di ujung langit itu kan kayak ada sambaran api. Iya benar. Jadi saya juga apakah memang itu entah kata-kata dari mana juga saya tidak tahu. Sampai saya berpikir, nah seminggu kemudian itu baru suster itu datang. Baru suster baru saya terkejut, memang ada benar yang ini. Lalu sejak saat itu kan ketemu terus Romo Yosef terus membimbing, memperkenalkan suster, kehidupannya mereka seperti apa, lalu mereka pernah saya dikurung di perpustakaan Romo Yosef itu 1 hari. Di dalam hanya ada buku-buku orang kudus, majalah rohani. Dan tidak ada pekerjaan dalam ya baca buku. Ternyata Romo Yosef punya keinginan begitu supaya saya baca itu buku santa-santa di dalam. Nah itu yang sejak awal. Lalu ya itu kan keprihatinan pertama, saya kan perempuan. Saya mengatakan kalau seandainya ada kehidupan yang tidak tidak harus berkeluarga, saya akan membuktikan kepada orang-orang Lamboya bahwa perempuan bisa berdiri sendiri. Itu yang waktu itu terpikir di saya, bahwa perempuan bisa berdiri. Nanti ketika saya datang, saya tidak berkeluarga, mereka bisa melihat saya tanpa saya harus omong. Mereka bisa melihat, itu tidak punya keluarga tapi hidupnya baik kok. Supaya bisa matanya terbuka begitu. Itu yang impian awal saya. Lalu waktu itu juga waktu pergi, kebetulan mama saya kan dari kampung Patiala sana, di kampung sana ada anak-anak yang perutnya bunci, kotor begitu. Saya bahkan itu mau memberi baju saya begitu. Padahal saya juga terbatas, sangat terbatas. Mau memberi baju sampai sama saya tidak ada baju, kenapa aku kasih baju? Dia lebih menderita. Maksudnya ada saat itu mau memberi. Walaupun saya tidak punya tapi saya ingin memberi begitu. Lalu saya kalau misalnya nanti ke depan saya punya sesuatu, saya ingin memberi pada orang lain begitu. Saya ingin orang lain itu merasakan kebahagiaan juga.
Tidak harus saya menjadi orang yang sangat sukses untuk membuat sesuatu kayak gitu. Maka ketika saya ini yang mengesan gitu ya, karena berawal dari itu. Ketika saya ke Timor Leste, saya tidak bisa saya tidak punya hak atau saya punya keinginan sendiri untuk misalnya saya kasihan pada satu buah keluarga begitu, atau ada anak-anak yang saya jumpai. Misalnya saya tidak jadi suster kan pasti saya langsung memberi bantuan begitu ya. Tetapi saat itu jadi suster kan semuanya harus melalui prosedur. Iya, betul. Misalnya saya prihatin dengan keluarga ini, ya saya harus melaporkan pemimpin. Dari pemimpin harus melaporkan ke bagian sosial. Dan sosial kalau dia mau segera menolong juga bisa. Tetapi kalau ada banyak yang dia urus, itu tetap tidak tertolong kan orang ini. Itu yang buat lalu apa yang saya bisa buat untuk orang ini. Saya tidak bisa memberi mereka dengan ini ada barang ini atau ada sedikit uang ini saya bantu kamu, tidak bisa. Lalu siang hari, karena saya tidak bisa begitu, saya mengambil cara setiap siang saya tidak istirahat siang. Saya jalan di sekitar Susteran. Kebetulan di sekitar Susteran ada orang yang buat kebun begitu, ya orang-orang sederhana. Saya pergi kunjung. Saya tahulah bahwa anak belum baptis, bahwa ini begini, saya bantu. Dengan cara begitu saya bantu. Sampai akhirnya keanggap saya ini seperti anak sendiri. Mau pulang, anak-anaknya itu sampai mengatakan panggil saya mama. Mereka punya apa saja di rumah, ingat saya. Untuk Suster Giovanni. Ada ubi yang agak bagus sedikit, antar ke Susteran. Ada ayam antar ke Susteran. Satu kali anak kecil-kecil, ya saya pendekatannya ke anak kecil. Anak kecil-kecil kan memang impian saya untuk anak kecil dan kaum perempuan itu. Lalu sampai pergi memancing dari pagi sampai sore, dapat 2 ekor ikan. Dikira ini mau makan, sampai di rumah bilang ke bapak antar saya ke Susteran. Untuk apa? Mau antar ikan ini ke suster. Sementara mereka sebenarnya sangat butuh untuk makan ini. Susteran kan sebenarnya sudah tercukupi menurut saya. Tapi saya menghargai mereka punya ketulusan, saya terima. Itu saya sungguh merasakan, saya merasa menjadi keinginan saya dari awal sedikit terpenuhi begitu, walaupun belum seluruhnya begitu. Saya merasakan, sungguh-sungguh merasakan itu bahagia bersama. Tetapi ketika saya berjumpa dengan orang-orang kecil ini, saya merasa ada kebahagiaan tersendiri, sangat-sangat merasa bahagia bisa menolong. Begitu. Dan ternyata memberi diri itu suster sangat sederhana ya suster ya, maksudnya tadi suster bilang dibatasi, dan juga suster juga dibatasi oleh keberadaannya untuk membantu dalam bentuk barang atau uang, tapi kehadiran yang suster lakukan luar biasa. Apa sih yang menjadi semangat panggilan suster sampai saat ini? Mungkin punya moto atau boleh suster dikeraskan lagi suster suaranya. Saya itu punya moto itu. Kebetulan saya memilih moto ini juga moto kalau kekal saya. Iya, boleh. Memang agak panjang ya, dari Kolose. Dari Kolose bab 2 ayat 11. Itu tentang itu dalam perjalanan saya merasakan bahwa memang saya sungguh dikuatkan. Dikuatkan dengan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya merasa bahwa kalau bukan Tuhan yang menguatkan saya, bukan hanya menguatkan saya, tapi juga dengan kuasa kemuliaan. Artinya kemuliaannya juga bersinar dalam diri saya begitu ya. Jadi walaupun saya menghadapi kesulitan apapun, saya percaya bahwa Tuhan menguatkan saya, memberi saya kuasanya, memberi saya berkatnya begitu. Jadi kalau saya menghadapi situasi itu, saya selalu pergi saja menghadap berlutut di bawah tabernakel. Berlutut di bawah tabernakel, omong saja, katakan saja apa yang mau dikatakan. Kalau mau marah. Itu seperti ngomong dengan teman begitu loh. Omong semua. Itu dengan sendiri nanti rasa damai. Ini tenang, luar rasa biasa damai. Ya, suster, ya. Itu kenapa saya mengatakan itu Tuhan punya itu selalu memberi kekuatan begitu. Kalau mau menangis saja. Kalau mau marah saja. Ya, omong saja yang mau dikatakan di hadapan Tuhan. Saya pernah coba itu di anak SMA yang mengalami kesulitan itu.
saya suruh dia pergi di Bunda Maria, kamu dekat, kamu lebih enaknya berdoa kepada siapa? Pada Bunda Maria yang pergi bawa lilin bakar di situ. Kamu omong itu, dia kan mengalami pergulatan suka dengan seorang cewek begitu, tapi punya tantangan apa begitu. Omong situ apapun yang kamu mau omong, katakan semua saya. Jadi dia praktekkan itu sampai dia datang berterima kasih di saya. Saya sungguh merasakan damai, tenang. Saya juga mengalami hal yang sama sih suster gitu. Iya. Karena ya itu tadi benar yang suster bilang, saya sangat juga beruntung bisa merasakan kehadiran yang suster alami. Misalnya kayak teman-teman masalah mau marah, mau naik, itu yang kita bisa luapkan lah gitu. Dan saya sangat setuju kalau misalnya suster juga bilang kita larilah pada tabernakel atau bakar lilin, tutup pintu dan teriak semaksimal mungkin itu. Suster, apa sih yang menjadi kunci dalam pelayanan suster gitu? Karena suster juga melayani di rumah sakit gitu dan juga sebagai biarawati. Apa yang menjadi kuncinya suster? Kebetulan sekali saya memang melayani di rumah sakit Caritas Wetogula sekarang bagian radiologi. Apalagi di saat-saat seperti ini dengan berkunjung kami hanya 3 orang, padahal itu harus 3 shift. 24 jam radiologi. Jadi masuk 2 pagi 1 sore, malam otomatis tidak ada yang masuk. Kalau ada yang kecelakaan malam yang harus segera dioperasi, atau yang ini kan semuanya harus melalui radiologi. Betul. Nah itu artinya saya harus siap dipanggil malam hari. Itu kadang jam 12, jam 1 kan jam-jam kalau orang kecelakaan itu. Jam 1 orang pulang mabuk tuh. Jam 1, jam 2. Tapi saya saya hanya mengatakan saya memberikan diri saya. Saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Walaupun saya pagi saya berangkat, nanti sore lagi saya ke sana, lagi malam saya pergi lagi masuk ke rumah sakit. Saya percaya Tuhan akan memberi kesehatan pada saya. Jadi saya juga tidak pernah sakit selama ini. Tuhan Ya saya sungguh, kalau lemas, pusing ya iya, karena flu, karena saya memang ya kayak radang tenggorokan kayak begitu ya sering. Itu saja. Lalu apalagi di musim-musim pandemi sekarang ini, nah, itu kan semua yang menjadi pasien dalam pengamatan itu kan mesti harus dirongseng, melakukan pemeriksaan radiologi. Jadi ya awal-awalnya dulu sih agak takut juga, tapi lama-kelamaan sudah kita memang hanya pakai pelindung, APD lengkap begitu. Itu juga malam-malam dipanggil atau apa gitu. Tapi itu tadi, saya sungguh-sungguh tulus, saya sungguh-sungguh tulus melayani, memberi diri, menolong mereka yang lebih menderita. Jadi saya percaya Tuhan akan memberi juga saya kesehatan supaya saya melayani lebih lama. Nah, karena kan saya berpikir begini, karena kan saya pikir juga kalau malam-malam dipanggil di telepon nanti jam 11 sudah ditelepon, jam 2 saya pulang. Nah, atau jam 1 saya pulang, jam 3 nanti kalau ditelepon, karena saya tidak mau tidak angkat telepon itu loh. Ada perasaan begitu juga. Tapi saya pikir begini, saya ini mungkin hanya mengeluh saja karena di tengah nyenyaknya tidur begitu kok tiba-tiba dipanggil. Tapi ada orang yang sekarat di sana, yang sangat membutuhkan pertolongan. Itu yang membuat saya langsung bangun dan berangkat ke rumah sakit kayak gitu. Karena ya memang mereka menjadi prioritas. Gitu. Seperti itu. Itu luar biasa. Suster, mungkin boleh nih kita dengan orang muda di luar sana juga untuk berbagi apa sih prinsip hidup suster hingga saat ini gitu, yang bisa menguatkan kita juga orang muda terhadap agar kita juga dan mendengar panggilan kita nih dalam hidup kita. Silakan suster. Ya, prinsip saya sih kalau punya keinginan itu coba diperjuangkan. Misalnya dikenali yang menjadi keinginan kita. Jangan sampai juga kita hanya punya keinginan sesaat, tapi kita tidak sungguh-sungguh menggali, tidak sungguh mengenal itu. Apakah itu benar-benar menjadi keinginan kita atau tidak. Misalnya begini ya, ada orang yang mau pergi kuliah. Kuliah saya mau jadi begini, tapi dia hanya karena
ada temannya yang begitu, atau karena ya nanti untuk peluang kerjanya lebih besar kayak gitu ya. Menurut saya itu apa ya, kalau tidak lahir sungguh-sungguh dari hati, apakah nanti akan membuat saya bahagia ketika menghadapi kesulitan nanti, atau pada kenyataannya nanti misalnya gaji saya tidak sesuai dengan harapan saya, mungkin saya putus asa. Ini kok saya cita-cita saya dulu begini begitu. Tetapi kalau memang itu keinginan saya itu benar-benar lahir dari hati saya tidak persoalkan ke depannya apa. Nah, tujuannya saya menempuh sesuatu atau mengambil sesuatu kan untuk nanti saya memberikan pada orang lain. Itu ya oke lah, kita memang butuh untuk hidup kan, kita butuh sesuatu betul, tapi betul, bukan menjadi prioritas menurut saya. Menurut saya lah bagaimana orang lain juga merasakan apa yang saya miliki begitu. Kalau saya mendapatkan sesuatu, misalnya pengetahuan atau dari hasil studi saya membagikan ke orang-orang lain, bukan pertama-tama supaya saya dapat gaji atau dapat imbalan yang setimpal dengan yang saya miliki begitu, tapi pertama-tama agar orang lain ini bahagia. Ada orang lain ini bahagia, dan ketika orang lain bahagia itu menurut saya itu sangat-sangat membuat saya bahagia begitu ya. Dan makanya jadi suster yang tidak ada gajinya ya suster ya, kerja di rumah sakit tadi dengan perjuangannya tapi tidak gaji, tapi sampai saat ini sehat, bahagia. Karena kan saya selalu bincang-bincang dengan teman kerja saya. Oke lah, kalian memang mungkin bilang pada saya bahwa suster enak, suster kan dipiara, apa-apa dipenuhi begitu. Tetapi coba kalau kita hidup, kalian boleh bilang begitu sama saya, tetapi coba terapkan sajalah. Tuhan itu pasti akan memberi kalian jalan keluar apapun. Ketika kalian sungguh-sungguh melayani karena hati kalian sungguh mau memberi, melayani orang lain, Tuhan akan memperhatikan ketulusan hati kalian. Walaupun kalian punya gaji kecil, tapi ketika menghadapi kesulitan nanti pasti ada jalan keluar. Setuju, suster. Coba kalau kamu gaji tinggi berapa dan kamu kesulitan, nanti walaupun kamu gaji tinggi pasti tetap merasa kurang. Pasti sulit mendapatkan jalan keluar. Atau muncul dalam berbagai macam apalah. Tapi kamu gaji kecil, kamu happy dan membuat orang lain bahagia, pasti kamu selalu ada jalan keluar. Ada orang baik yang selalu menolong. Terima kasih suster, menguatkan saya juga suster dalam saya juga melayani begitu dengan segala kekurangan, dan dengan kekuatan-kekuatan yang suster berikan ini menguatkan saya pribadi juga untuk terus memberi diri dengan apa yang ada pada kita ya suster ya. Suster, terakhir nih suster, dari bincangnya kita, pesan atau harapannya untuk orang muda nih suster, untuk orang muda Lamboya, untuk orang muda Katolik, untuk orang muda seluruhnya apa suster? Untuk saya memang sangat-sangat punya harapan untuk orang muda di Lamboya ini. Saya sekarang sudah sedikit merasa bersyukur dan bahagia karena saya sudah menyaksikan sekarang tidak seperti dulu waktu saya masih SD, SMP. Sekarang sudah banyak yang kuliah. Iya betul suster. Jadi sudah ada keberanian dalam diri anak-anak dan juga orang tua untuk berani untuk menyekolahkan anaknya. Nah, untuk anak-anak muda ini menurut saya kalau sudah diberi kepercayaan oleh orang tua yang dulu sulit didapat begitu ya. Iya betul. Itu kalau sudah diberi kepercayaan, hargai kepercayaan itu. Iya, dijaga ya suster. Dijaga kepercayaan itu dan dilakukan sungguh apa yang menjadi tujuannya begitu. Harus berani mengatakan pada diri itu, saya mau menjadi orang yang baik. Orang yang baik saja dulu loh. Pertama kalau sudah orang yang baik kan otomatis nanti ke depannya dia juga hal yang baik yang membuat dia akan menuju kepada sukses. Jangan pertama-tama menjadi sukses dulu, tapi orang baik dulu menurut saya. Mengusahakan yang baik dulu. Mengusahakan yang baik dulu ya suster. Gitu. Mengusahakan yang baik supaya menjadi orang yang sukses, itu pesan suster untuk kita semua. Yang terakhir untuk orang muda, terima kasih banyak suster. Terima kasih, semoga dengan semangat panggilannya suster, dengan semangat pelayanannya suster yang sudah menceritakan cerita
di balik Suster Giovanni yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan semoga suster juga menjalankan tugas, dan karena besok harus langsung balik lagi ke Itabula. Terima kasih banyak suster. Dan ini pesan juga kita suster, semoga ini terus dijaga Bapak. Ada Bapak terkasih, ada Mama, ada adik di belakang layar di sana yang terus mendukung, luar biasa. Dan buat teman-teman di sana, terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah komen, dan yang sudah share. Dan jika teman-teman mengharapkan atau mungkin teman-teman punya kenalan, punya teman, punya kerabat yang mau diajak mungkin bincang-bincang bersama Roswita, silakan komen dan mungkin bisa memberikan kontaknya kepada saya. Dengan senang hati saya akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghampiri. Dan buat semuanya teman-teman di luar sana, ingat bahwa setiap dari kita adalah inspirasi, dan itulah mengapa channel Roswita ada di sini, karena saya percaya setiap orang yang saya temui adalah inspirasi dengan caranya mereka masing-masing. So, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Guys, suster.